Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai distribusi frekuensi. Yang pertama yaitu frekuensi relatif adalah perbandingan antara frekuensi suatu kelas dengan jumlah seluruh data. Biasanya dinyatakan dalam bentuk persentase. Adapun rumus untuk menghitung frekuensi relatif yaitu FRI sama dengan FI per N dikali 100%. Untuk menghitung frekuensi relatif, kita bisa menggunakan rumus FRI sama dengan FI per N dikali 100. Dengan FRI-nya yaitu frekuensi relatif ke I, FI yaitu frekuensi kelas ke I, dan N adalah jumlah seluruh data atau total frekuensi. Yang kedua yaitu frekuensi kumulatif adalah jumlah dari frekuensi-frekuensi kelas secara bertahap yang dihitung dengan menjumlahkan frekuensi setiap kelas dengan semua frekuensi kelas sebelumnya. Terdapat dua jenis frekuensi kumulatif, yaitu frekuensi kumulatif kurang dari dan frekuensi kumulatif lebih dari. Adapun contohnya yaitu, perhatikan tabel distribusi frekuensi berikut ini. Jadi, kita akan menentukan frekuensi relatif, frekuensi kumulatif lebih dari dan kurang dari, serta membuat grafik distribusinya. Untuk distribusi frekuensi relatifnya, adapun total frekuensinya yaitu 26. Untuk kelas pertama yaitu 10 sampai 19 dengan frekuensi 3, titik tengahnya yaitu 14,5. Kemudian frekuensi relatifnya yaitu 11,54%. Caranya yaitu untuk frekuensi kelas pertama yaitu 3 dan total frekuensinya itu ada 26. Jadi 3 dibagi 26 kemudian dikali 100, hasilnya adalah 11,54%. Begitupun untuk kelas seterusnya. Untuk nilai frekuensi kumulatif kurang dari selalu dimulai dari 0 dan berakhir di N. Sedangkan untuk nilai frekuensi kumulatif lebih dari selalu dimulai dari N dan berakhir di 0. Untuk tabel distribusi frekuensi kumulatif, barisnya itu selalu lebih 1. Contohnya seperti pada tabel berikut. Kita ambil nilai yang tertingginya yaitu 59. Sekarang kita menentukan frekuensi kumulatif kurang dari untuk kelas pertama. Untuk kelas pertama nilainya itu 10. Jadi nilai yang lebih kecil dari nilai 10 itu 0. Kelas kedua, nilai yang lebih kecil dari 20, kita lihat frekuensi kelas sebelumnya yaitu 3. Jadi nilai yang lebih kecil dari 20 adalah 3. Kelas ketiga, nilai yang lebih kecil dari 30 adalah kelas pertama dan kedua. Kita jumlahkan saja yaitu 3 ditambah 5. Jadi nilai yang lebih kecil dari 30 adalah 8. Kelas keempat, nilai yang lebih kecil dari 40 adalah kelas pertama, kedua, dan ketiga yaitu 16. Kelas kelima, nilai yang lebih kecil dari 50 adalah kelas pertama sampai kelas keempat. Hasilnya adalah 22. Kelas ke-6, nilai yang lebih kecil dari 59. Artinya, yang lebih kecil dari 59 yaitu kelas pertama sampai kelas kelima. Jadi, nilai yang lebih kecil dari 59 adalah 26. Nah, sekarang frekuensi kumulatif lebih dari. Kelas pertama, nilai yang lebih dari 10, semua total frekuensi, yaitu 26. Nilai yang lebih dari 20 dimulai dari kelas kedua. Kelas pertama tidak termasuk karena kurang dari 20. Untuk cara gampangnya yaitu 26 dikurang dengan frekuensi kelas sebelumnya, yaitu 3. Jadi 26 dikurang 3 adalah 23. Selanjutnya, nilai yang lebih dari 30. 23 dikurang 5, hasilnya adalah 18. Begitupun untuk kelas selanjutnya. Setelah menentukan tabel distribusi frekuensinya, baik itu distribusi frekuensi relatif atau distribusi frekuensi kumulatif lebih dari dan kurang dari, selanjutnya kita membuat grafik distribusinya. Grafik histogram adalah sederetan persegi panjang dengan alas menyatakan interval nilai dan tinggi menyatakan frekuensi untuk nilai yang bersangkutan. Grafik poligon frekuensi merupakan garis yang menghubungkan titik tengah sisi bagian atas persegi panjang pada histogram. Grafik histogram dan poligon sering digabungkan dalam analisis data statistika, karena kombinasi ini membantu untuk memberikan gambaran yang lebih lengkap mengenai distribusi data, terutama dalam hal tren keseluruhan
dan bentuk distribusi. Untuk grafiknya, kita menggunakan sumbu X dan Y, di mana sumbu X yaitu nilai atau titik tengah dan sumbu Y yaitu frekuensi. Jadi, titik-titik di tengah bagian atas setiap batang pada histogram mewakili nilai tengah dari rentang data yang diwakili oleh batang tersebut. Titik-titik ini digunakan untuk membentuk poligon frekuensi. Grafik distribusi frekuensi kumulatif juga disebut dengan ogive. Karena frekuensi kumulatifnya ada dua, yaitu frekuensi kumulatif kurang dari dan lebih dari, maka ogive-nya juga ada dua. Yang pertama yaitu ogive positif. Kenapa disebut ogive positif? Karena nilainya selalu naik. Untuk grafiknya, di mana sumbu X-nya yaitu nilai dan sumbu Y-nya yaitu frekuensi kumulatif. Jika ada ogive positif, maka ada ogive negatif. Dikatakan ogive negatif karena nilainya itu selalu turun. Seperti yang kita ketahui, distribusi frekuensi kumulatif lebih dari selalu dimulai dari N dan diakhiri dengan 0.